Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Atarani Nugroho dengan NIM 120319444 ingin memaparkan hasil dari proses kerja praktek yang telah saya lakukan selama kurang lebih 40 hari kemarin. Di sini saya mengambil judul usulan pencatatan dan pendataan dengan sistem cycle counting dan perpetual serta stok opnam secara berkala untuk mengoptimalkan proses bisnis di gudang PT Haluan Utama Maju. Latar belakangnya adalah kerja praktek dan pengabdian masyarakat atau KPPM merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa yang dilakukan dalam suasana belajar untuk mengenal dan menghayati lingkup pekerjaan di dunia nyata. Di sini, dalam proses KPPM langsung, saya memilih tempat di PT Haluan Utama Maju. Jadi, PT Haluan Utama Maju ini terletak di kawasan industri Jababeka, Blok K, Jababeka 11B Bekasi, Hajar Mekar, Cikarang Utara, Bekasi Regensi, di Jawa Barat. PT Haluan ini merupakan PT atau perusahaan yang berdiri pada tanggal 7 Januari 1987 dan bergabung dengan EASA pada tahun 1991 untuk menyediakan industri di daerah dengan fokus ke perbaikan motor listrik. Jadi PT Haluan Utama Maju ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, terutama di bidang jasa reparasi motor listrik. Sehingga perusahaan ini bukan perusahaan manufacturing, melainkan perusahaan jasa. Lingkup penugasannya, jadi di sini saya melakukan kerja praktek dari tanggal 25 Juli hingga 16 September 2022. Dan saya ditempatkan ke dalam divisi warehousing. Aktivitas yang saya lakukan itu kurang lebih adalah saya melakukan pencatatan pergerakan material baik masuk maupun keluar gudang, kemudian mencatat biaya belanja dari pembelian material yang dibutuhkan, melakukan penyortiran material-material yang sudah tidak terpakai di gudang, labeling material agar mudah diidentifikasi, mendata seluruh jumlah stok material yang ada di gudang, memberikan saran terkait pemilihan supplier agar bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Untuk tahap pelaksanaannya, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Jadi di sini, yang pertama, tahapan persiapan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan aktivitas administrasi KPPM. Jadi di sini, hal pertama yang dilakukan untuk mengawali aktivitas administratif adalah saya mengajukan surat pengantar perusahaan ke Fakultas Rekayasa Industri dengan menyertakan nama perusahaan untuk kegiatan KPPM. Informasi yang spesifik terkait siapa penerima surat tersebut di pihak perusahaan, nomor kantor, alamat, dan bidang yang ingin dilamar orang mahasiswa. Setelah itu, pihak fakultas memberikan surat pengantar perusahaan yang nantinya akan diberikan ke perusahaan yang dituju. Dalam kasus saya ke PT Haluan Utama Maju. Kemudian setelah saya mengajukan surat tersebut, saya diseleksi terlebih dahulu dalam pemilihan berkas dan juga wawancara. Kemudian setelah saya dinyatakan lolos, baru saya bisa mulai bekerja di PT Haluan Utama Maju. Kemudian yang kedua, penelusuran profil perusahaan. Jadi di sini bisa dibilang PT Haluan Utama Maju itu masih sulit untuk diakses dalam websitenya. Jadi info-infonya masih sangat terbatas di internet, sehingga pertama kali saya melakukan penelusuran profil perusahaan
melalui tetangga saya yang kebetulan bekerja di PT Haluan Utama Maju. Kemudian yang ketiga, identifikasi awal permasalahan perusahaan juga saya berfokus untuk bertanya secara langsung pada tetangga saya yang bekerja di PT Haluan Utama Maju dikarenakan memang di website di Haluan Utama Maju itu sendiri tidak terlalu memuat banyak informasi, hanya terkait kontaknya saja. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan, di mana poin pertama ada memahami aturan kerja, yang kedua memahami visi, misi, dan proses bisnis perusahaan. Di sini langkah awalnya itu saya dijelaskan secara langsung oleh pembimbing lapangan saya di PT Haluan bernama Pak Sigit. Kemudian identifikasi dan menganalisis permasalahan di satuan kerja yang mana di sini saya ditempatkan di divisi warehouse. Itu saya menganalisis secara langsung bagaimana proses yang terjadi di satuan kerja divisi warehouse. Yang keempat, memberikan solusi untuk perusahaan. Jadi setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada, saya mencoba menyampaikan solusi kepada pihak gudang, kepada Pak Sigit selaku pembimbing lapangan, dan juga kepada manajer atau CEO dari PT Haluan tersebut. Agar kedepannya PT Haluan diharapkan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Untuk tahapan pelaporannya, yang pertama teknis identifikasi dan analisa permasalahan. Saya pada awalnya berkonsultasi dalam membuat laporan berkonsultasi kepada pembimbing lapangan terlebih dahulu dan kemudian berkonsultasi dengan pembimbing akademik terkait judul yang ingin diangkat. Ketika sudah di ACC oleh kedua pembimbing, saya mulai menulis laporan. Yang kedua, pelaporan administrasi pelaksanaan KPPM. Di sini saya melakukan penulisan laporan dan ketika setelah selesai saya memberikan laporan tersebut kepada pembimbing lapangan dan juga CEO dari PT Haluan Maju. Nah, di sini yang telah saya jabarkan tadi, saya ditempatkan di divisi warehouse. Jadi PT Haluan itu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa, di mana perusahaan melakukan proses reparasi motor listrik dari para pelanggan. Di PT Haluan Utama Maju terdapat berbagai divisi dan masing-masing divisi mempunyai pekerjaannya masing-masing. Penulis ditempatkan ke dalam divisi warehousing dan mengemban tugas untuk melakukan pendataan stok material yang ada di PT Haluan Utama Maju. Divisi warehousing juga bertugas untuk menyiapkan segala material yang dibutuhkan oleh pegawai lainnya dalam rangka mereparasi motor listrik yang rusak. Berikut merupakan proses bisnis dari divisi warehousing. Jadi di sini langkah pertama, jadi tim reparasi membutuhkan material untuk reparasi motor dan kemudian menanyakan ke pihak gudang apakah material tersebut tersedia. Kemudian pihak gudang mencari material yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada dua kasus. Jika ternyata material tersedia, maka pihak gudang akan memberikan material ke tim reparasi dan tim reparasi menerima material tersebut dan kemudian melanjutkan proses reparasinya. Jika kasusnya tidak ada materialnya lagi kosong, maka pihak gudang akan mendata material yang tidak tersedia, mengajukan mengajukan biaya terkait material yang dibutuhkan, kemudian memberikan ajuan biaya tersebut kepada bendahara yang nantinya akan menerima laporan tersebut. Setelah di ACC, pihak bendahara akan memberikan biaya dan diterima oleh pihak gudang. Kemudian pihak gudang saat itu juga membeli material yang dibutuhkan. Setelah itu material yang sudah dibeli baru diberikan kepada tim reparasi dan baru tim reparasi melanjutkan proses reparasinya. Nah, jadi kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang saya lakukan
per minggunya di PT Haluan. Jadi minggu pertama saya melakukan pengenalan awal di PT Haluan, bagaimana struktur organisasinya, proses bisnisnya, sumber daya manusianya, visi misinya. Jadi realisasi aktivitasnya juga tidak jauh berbeda dengan rencana dan target yang sudah ditentukan pada awalnya. Untuk minggu kedua, rencana dan targetnya dapat memahami bagaimana proses pendataan material yang ada di PT Haluan. Jadi di situ saya mempelajari bagaimana proses pendataan material di PT Haluan Utama Maju dengan cara melihat langsung bagaimana proses pendataannya. Nah, saya juga membuat format stok opnam karena memang di PT Haluan Utama Maju sangat masih konvensional, belum ada pemberlakuan stok opnam, pencatatan juga masih kurang bagus, sehingga saya harus membuat formatnya terlebih dahulu. Untuk minggu ketiga, saya memahami format stok opnam yang sudah dibuat. Jadi format stok opnam yang saya sudah buat itu saya berikan kepada pembimbing lapangan, kemudian saya menginput jumlah stok material ke dalam sheet stok opnam yang telah disetujui oleh pembimbing lapangan. Minggu keempat, saya melakukan penataan dan penyusunan ulang tata letak material-material yang ada di gudang agar material yang ada dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran yang sama. Minggu kelima, saya melakukan pencatatan tiap ada material yang terpakai dan menginformasikan kepada petugas gudang ketika ada material yang jumlah stoknya sudah sedikit agar bisa dilakukan pembelian. Minggu keenam, saya melakukan pencatatan biaya hasil belanja material yang dibutuhkan ke dalam buku besar secara manual dan tertulis. Jadi masih sangat manual dan belum adanya computerized di gudang PT Haluan. Minggu ketujuh, saya melakukan penyusunan ulang sampel material-material untuk dipajang agar mempermudah dalam pencarian material ketika dibutuhkan oleh tim reparasi. Jadi saya melabeling material-material di sini agar bisa diidentifikasi lebih mudah, jadi lebih mudah dicari. Dan minggu terakhir, saya melakukan pemilihan ulang atau recycle sisa material di gudang apakah material tersebut masih layak pakai atau tidak. Kemudian saya juga menyerahkan laporan ke pembimbing lapangan serta berpamitan kepada seluruh pegawai PT Haluan. Identifikasi dan analisis masalah. Jadi di PT Haluan itu belum terkontrolnya proses pencatatan material masuk maupun keluar sehingga seringkali pihak gudang kehabisan material. Padahal material tersebut sedang dibutuhkan oleh pihak reparasi. Seringkali pihak reparasi mengambil material dengan asal-asalan tanpa adanya proses pencatatan tentang pengambilan barang tersebut. Hal inilah yang membuatnya sering terjadi ketidakcocokan antara jumlah stok material di buku dengan yang ada di kondisi aslinya sehingga seringkali material sedang kosong ketika dibutuhkan. Upaya untuk melakukan forecast demand dan menentukan safety stock pun tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak dilakukan pencatatan terkait permintaan material tiap bulannya. Jadi data permintaan barangnya tuh nggak ada. Kemudian dalam proses bisnis di gudang PT Haluan Utama Maju, tim reparasi memerlukan waktu kurang lebih 11 menit untuk mendapatkan material agar bisa melanjutkan proses reparasi. Namun, waktu tersebut berlaku jika material yang dibutuhkan tersedia. Permasalahannya adalah, kejadian di gudang PT Haluan itu, yang lebih sering terjadinya adalah material itu tidak tersedia atau kosong. Sehingga tim reparasi memerlukan waktu kurang lebih 167 menit atau hampir 3 jam karena petugas gudang harus membeli terlebih dahulu material yang dibutuhkan dan itu membutuhkan waktu yang lama. Hal ini merupakan masalah yang cukup besar dikarenakan proses bisnis menjadi tidak optimal dikarenakan stok barang yang sering kosong. Jadi rekomendasi solusi dari permasalahan di PT Haluan Utama Maju itu ada 3. Yang pertama, melakukan pendataan menggunakan sistem cycle counting dan perpetual, melakukan stok opnam secara berkala, dan membuat bon permintaan barang. Jadi, sistem cycle counting ini adalah sistem yang dilaksanakan secara terus-menerus panjang tahun dengan selang waktu yang lebih pendek, misalnya mingguan.
Beberapa jenis inventory bahkan dikontrol secara harian. Setiap inventory dikontrol dalam frekuensi yang sudah ditetapkan sesuai tingkat kepentingannya dalam mendukung proses operasi atau produksi perusahaan. Kalau jika di PT perusahaan haluan ini berarti dalam proses operasi reparasi jasa. Sistem pencatatan atau pendataan lain yang bisa dilakukan yaitu pendataan perpetual, yaitu melakukan pencatatan secara terus-menerus untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang ada. Dalam pencatatan perlu dilakukan perkiraan yang terpisah untuk setiap jenis persediaan dalam buku tambahan. Jadi, saran kedua adalah melakukan stok opname secara berkala. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah hasil pendataan dan pencatatan yang dilakukan oleh pihak gudang terkait jumlah stok material sama dengan jumlah stok material di kondisi langsung. Stok opname umumnya dilakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Namun jika frekuensi terjadinya selisih jumlah di data dengan jumlah kondisi sesungguhnya berlangsung secara sering, maka ada baiknya stok opname dilakukan minimal sebulan sekali untuk menjaga stok di gudang dengan optimal. Kemudian membuat bon permintaan barang. Jadi di PT Haluan ini yang awalnya jika ingin mengambil barang asal ambil, bisa selanjutnya memakai atau mencatat terlebih dahulu di bon permintaan barang agar bisa tercatat seberapa sering pengambilan material terjadi di gudang PT Haluan. Berikut merupakan contoh format stok opname dan format bon permintaan barang yang bisa digunakan nantinya di PT Haluan. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan perbaikan proses bisnis. Dengan melakukan pencatatan dengan metode tersebut, yang dua metode tadi, cycle counting dan perpetual, dan juga melakukan stok opname secara berkala, penulis membuat proses bisnis yang lebih optimal dikarenakan waktu pemenuhan barang ke tim reparasi menjadi lebih efisien dengan asumsi bahwa jika dilakukan pencatatan maka stok material akan terus tersedia. Dikarenakan rutinnya melakukan pencatatan dapat dilakukan forecast demand dan penentuan safety stock yang membuat ketersediaan material tidak pernah kosong, sehingga tim reparasi hanya memerlukan waktu kurang lebih 14 menit untuk mendapatkan material yang dibutuhkan. Perbandingan proses bisnis yang awalnya memerlukan waktu 167 menit menjadi 14 menit menandakan ada perbaikan proses bisnis sebesar 91,6%. Kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, jadi proses bisnis di satuan kerja warehousing pada perusahaan ini bisa dibilang masih belum memenuhi SOP yang dipelajari oleh saya. Pendataan material juga masih dilakukan secara manual dan tidak teratur sehingga sulitnya melakukan kontrol stok dan mengakibatkan terhambatnya proses reparasi motor listrik yang ada di PT Haluan. Untuk saran kedepannya yang bisa saya berikan untuk dari kegiatan KPPM langsung di PT Haluan Utama Maju adalah proses pencatatan dan pendataan diharapkan dapat dilakukan dengan benar agar stok bisa dikontrol dengan teratur. SDM lain juga diharapkan agar bisa bekerja sama dalam melakukan pencatatan sebelum mengambil material yang dibutuhkannya. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.